Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai belahan bumi dan pada umumnya si pelaku adalah laki-laki. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan pun tampak semakin meningkat baik ragam maupun intensitasnya. Data dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa setiap 5 jam ditemui satu kasus perkosaan. Akankah media sebenarnya berperan dalam peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan? Lalu, bagaimana opini mereka? Oke, selamat siang semuanya. Saat ini tanggal 24 Mei 2016, kami sedang berada di Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, kami datang ke Fakultas Hukum Universitas Riau untuk mengambil opini mahasiswa mengenai pemberitaan di media tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sebagai mahasiswa hukum, melihat fenomena ini sangat prihatin sekali. Ya, mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi di masyarakat kita gitu kan. Tentu ada penyebabnya dan penyebabnya ini harus segera dicari solusi. Jadi harus ada usaha preventif. Bagaimana ini memang usahanya itu menanggulangi bukan mencegah. Ini berkaitan dengan regulasi dan pengaturan. Karena kita ketahui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya berbicara tentang perlindungan terhadap si tersangka, pelaku, bukan si korban. Jadi perlu ditemukan suatu formulasi khusus bagaimana diterapkan double track system. Jadi perlindungan itu bukan hanya kepada tersangka, tetapi lebih diterapkan, lebih dilindungi kepada si korban. Keberadaan media pada saat sekarang ini bisa menjadi positif. Yang kedua tentu juga bisa berdampak negatif. Positif tentu media menjadi sumber informasi terhadap masyarakat. Negatifnya apa? Ketika sebuah berita, sebuah tayangan itu tidak disaring dan kemudian itu menjadi suatu yang berbahaya bagi anak. Banyaknya anak sebagai tersangka, sebagai pelaku tindak pidana kekerasan baik itu terhadap anak maupun terhadap perempuan. Dan ini tentu mau tidak mau keberadaan media yang dengan secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat ini membahayakan terhadap anak. Sebenarnya masalah pengaturan. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Wanita masih bisa menjawab kebutuhan hukum dari masyarakat? Menurut saya yang harus diterapkan itu adalah double track system. Kenapa? Karena yang dilindungi di sini bukan hanya pelaku tetapi juga korban. Kita lebih menitik beratkan kepada korban. Kami sekarang berada di kantor Kemenkumham, kami dari Riau, mengambil riset mengenai pemberitaan media mengenai kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, untuk lebih lanjutnya, ayo. Kalau di Kementerian HAM memang sudah beberapa kasus kelantaran rumah tangga karena akibat perceraian dari suami istri yang bercerai sehingga kan mengakibatkan kepada anak-anaknya. Sebetulnya kalau kita menyikapinya dengan positif, tentu itu menjadi pembelajaran dan menjadi acuan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang serupa. Tapi kadang-kadang kita masyarakat ini salah mengartikan karena ya keterbukaan informasi publik ini sudah kebablasan. Dan itu juga media cetak maupun elektronik juga kan blow up terus membesar-besarkan permasalahan yang seharusnya memang informasi ini kan untuk tindak lanjut supaya kita juga memberikan informasi-informasi yang benar. Kalaupun yang tidak benar itu kan contoh yang tidak benar supaya tidak diikuti oleh kita masyarakat. Jadi oh seperti itu, jadi saya harus seperti ini. Sekarang tanggal 1 Juni 2016, kami sedang berada di Fakultas Psikologi Universitas Sultan Syarif Hasim Riau.
Ya, pada kesempatan sore ini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa psikologi UIN Suska. Kami akan mewawancarai bagaimana pendapat mereka tentang maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan yang diberitakan oleh media. Kekerasan seksual pada Indonesia dari tahun ke tahun memang terbilang cukup ramai. Ketika pemberitaan itu berlangsung, pemberitaan tentang kita ribut dengan pemberitaan seksual, kenapa kita nggak langsung kepada penyelesaian masalah? Pemberitaan di media ini ya terbilang cukup bahwa itu hanya sekedar penutupan isu, pengalihan isu dari para pembuat kebijakan atau lain sebagainya. Menurut saya pribadi, kekerasan yang terjadi sekarang, yang marak-maraknya itu kekerasan seksual pada wanita, pada perempuan itu bisa saja disebabkan oleh pola asuh orang tua, lalu masalah tontonan dan pendidikan di lingkungan sekolah gitu. Karena pada saat sekarang ini guru mendidik matematika hanya sekedar matematika, biologi hanya sekedar biologi, etika dan moral kurang. Dan dulu tontonan-tontonan sekarang seperti sinetron-sinetron yang kurang memiliki intisari pendidikan, kurangnya ada ajaran etika dan moral. Kalau menurut saya memang turut berperan karena di dalam pemberitaan itu terdapat beberapa informasi bagi orang-orang yang tidak tahu, mungkin yang mempunyai keinginan seksual, ketika dia telah mendapat informasi bahwa ini ada pelaku ini, jadi saya rasa saya juga bisa gitu. Dia telah ada gambaran bagi dia. Saya sangat setuju dengan statement tersebut karena media sebenarnya memang salah satu faktor eksternal perubahan sikap pembentukan karakter pada diri seorang. Tetapi itu dia, media hanya menyampaikan berita gitu. Seharusnya juga menyampaikan seperti pencegahan atau segala macam. Hai, selamat sore. Sekarang tanggal 2 Juni 2016. Sekarang kita lagi ada di FISIP, Undri. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mewawancarai mahasiswa sosiologi dan ilmu komunikasi. Kita mau tanya-tanya nih opini mereka tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang marak diberitakan oleh media massa. Ayo, ikuti saya. Pandangan saya sebagai mahasiswa komunikasi antara pro dan kontra juga. Kenapa saya bilang begitu? Saya pro karena dengan adanya pemberitaan ini membuat masyarakat itu sadar bahwa sekarang ini di tengah masyarakat ada suatu kejadian kriminal namanya penganiayaan atau penyiksaan terhadap anak dan wanita. Tetapi di satu sisi yang lain saya juga kontra karena dengan seringnya pemberitaan dan kadang ada berita itu yang mungkin tidak sesuai dengan aslinya, sesuai kenyataan, membuat masyarakat itu menjadi melakukan karena terlalu sering, maka mereka terdoktrin untuk melakukan hal itu juga. Menurut saya rasional ya Kak. Kekerasan itu berfungsi. Hidup itu kan perlu perubahan. Perubahan itu akan terjadi karena adanya konflik. Dengan konflik orang akan tercipta solidaritas antar kelompok, dan di antara orang yang berkonflik itu nanti akan tercipta integritas. Saya antara setuju nggak setuju juga sih sebenarnya, karena kita tahu juga kadang di belakang media itu ada beberapa kepentingan dari pemilik media yang mungkin sedikit merubah dari kejadian nyatanya. Jadi saya lebih condong kepada tidak, bukan berarti tidak memberitakan, tetapi jangan terus menerus gitu. Cukup sekali, tapi memang benar-benar itu kejadiannya. Setuju, karena melalui media seperti media sosial, pokoknya lewat teknologi itu sangat mempengaruhi untuk meningkatnya perilaku kekerasan di dunia sosial.